Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Amani Hasan dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mengangkat penelitian yang berjudul Implikasi Pendidikan dari Hadis Riwayat Muslim nomor 4803 terhadap peran orang tua dalam mendidik akidah pada anak. Selanjutnya, latar belakang penelitian. Keluarga dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada keluarga, pasti di situ ada pendidikan. Di mana ada orang tua, pasti di situ ada anak yang mendapatkan pendidikan dari orang tua. Oleh karena itu, ada istilah pendidikan dalam keluarga. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjaga, mendidik, mengarahkan, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak. Jadi, pada dasarnya, anak dilahirkan dalam keadaan membawa potensi. Potensi ini dapat mendorong anak pada dua kecenderungan, yaitu kebaikan dan juga keburukan. Karena dapat mendorong kepada dua hal ini, sehingga anak memerlukan pendidikan yang dapat mengantarkan pada kebaikan dan juga kebenaran. Adapun nantinya anak itu cenderung kepada keburukan, itu dapat terjadi karena pendidikan yang kurang tepat dari orang tua, lingkungan sekolah, interaksi antar teman yang memberikan pengaruh buruk, atau bahkan lingkungan masyarakat yang kurang baik. Bila kita lihat perkembangan zaman saat ini, di mana anak memiliki akidah yang rendah, akan mudah terpengaruh kepada sesuatu yang menyesatkan. Di mana banyak anak yang keluar dari fitrahnya yang lurus, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pergaulan atau percintaan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengetahui pendapat Pensyarah Hadis Muslim nomor 4803 tentang setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, mengungkapkan esensi yang terkandung dalam Hadis Muslim nomor 4803. Yang ketiga, mengemukakan pendapat para ahli mengenai peran orang tua dalam mendidik akidah anak. Yang keempat, menemukan implikasi pendidikan dalam Hadis Muslim nomor 4803 mengenai peran orang tua dalam mendidik akidah anak, perspektif pendidikan Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan, di sini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, deskriptif, analitik, dan untuk metode untuk mengkaji hadis, yang pertama ada tausik, tahrij, tashih, tahlil, dan takwil. Adapun hasil penelitian, yang pertama, setiap anak berada dalam fitrah yang lurus, yakni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Terdapat redaksi hadis yang artinya seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Menurut kitab Syarah Fathul Mu'in bahwa semua anak keturunan Adam terlahir dalam keadaan Islam, karena mereka telah melakukan perjanjian yang telah diadakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia ketika berada di dalam ruh. Mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, agama anak tidak lepas dari cara orang tua dalam mendidik dan membina. Di sini terdapat potongan redaksi hadis yang artinya kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana dalam kitab Syarah Al-Kabut Wahaj, jika kedua orang tuanya Yahudi, maka mereka akan menjadikannya Yahudi. Begitupun jika kedua orang tuanya Nasrani dan Majusi, maka mereka akan menjadikannya mengikuti keyakinannya. Pada hakikatnya, semua manusia terlahir dalam keadaan Islam. Adanya perubahan keyakinan itu terjadi karena kedua orang tuanya, baik melalui pengajaran, motivasi, bimbingan, dan pendidikan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, agama anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah dan tempat anak tinggal.
Dalam kitab Syarah Fathul Mu'in mengungkapkan bahwa adapun dikhususkan penyebutan kedua orang tua yang menyebabkan terjadinya perubahan keyakinan pada seseorang, ada kalanya juga karena faktor lain seperti lingkungan sekolah dan juga tempat anak tinggal. Lingkungan sekolah juga ikut berperan dalam membentuk keimanan pada seseorang, sebagaimana dalam buku Jalaluddin membuktikan bahwa pendidikan agama yang diberikan di sekolah pun ikut berpengaruh dalam membentuk dan menentukan keimanan seorang anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh agama yang berasal dari sekolah-sekolah agama seperti pondok pesantren. Selain itu juga tempat tinggal anak pun turut berperan karena lingkungan tempat anak tinggal sangat berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam sehari-harinya. Dalam lingkungan ini, anak akan berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya implikasi pendidikan dari hadis riwayat Muslim nomor 4803 terhadap peran orang tua dalam mendidik akidah pada anak. Yang pertama, menentukan pasangan hidup. Dalam menentukan kualitas pendidikan bagi anak sangat ditentukan awal mula pembentukan rumah tangga. Untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleha, maka harus dimulai dengan memilih pasangan yang taat pada agama. Dan untuk mendapatkan pasangan hidup seperti itu, maka harus dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, mendidik secara Islami. Orang tua memiliki peran sangat penting dalam memberikan pendidikan agama pada anak dengan tujuan membentuk anak, baik jasmani maupun rohani, serta meningkatkan keimanan, pemahaman anak tentang agama, sehingga menjadi manusia yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia sehingga dapat menjaga dirinya agar terhindar dari siksa api neraka. Hal ini dapat dimulai saat dalam kandungan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.